Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Kita bersyukur di pagi ini. Begitu membuka mata di samping kita atau di kamar lain, orang yang kita kasihi dapat bangun di pagi ini. Tanda kita disambut kasih Tuhan di hari yang baru. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Saudara, ada kerinduan dalam diri setiap orang bahwa jalan hidup yang dilaluinya adalah jalan mudah. Semuanya lancar dan tanpa hambatan. Bukankah itu juga muncul dalam bentuk permohonan dukungan moral? Doain ya, semoga semuanya lancar. Tidak heran, jalan yang sukar itu ditakuti. Semua menghindar dari suasana kesulitan. Kesulitan dan ketidakmudahan dianggap hal mengganggu. Oleh karenanya patut dihindari. Mari, saya mengajak Anda melihat sisi lain dari jalan sukar. Ternyata di balik jalan sukar malah mengandung hal positif. Ada manfaat besar bagi pembentukan iman, perangai, atau watak manusia. Berarti jalan sukar bermanfaat juga buat Anda dan saya. Tadi saya sampaikan bahwa jalan sukar itu dihindari, sedangkan yang dimimpikan bisa melalui jalan mudah. Betul, jalan mudah itu menyenangkan. Energi kita tidak terkuras. Dengan melewati jalan mudah, kita bisa berjalan sambil menyanyi dan bersuka cita. Sayangnya, di balik jalan mudah itu tersimpan bahaya. Kita bisa terlena, kita bisa dimanjakan keadaan. Akibatnya, jalan mudah itu malah merugikan, kontraproduktif. Betulkah? Jika kita membawa kendaraan lewat jalan tol, begitu masuk tol sudah terpampang sebuah papan informasi yang didirikan di pinggir jalan tol. Isinya berupa keterangan bulanan. Berapa kali terjadi kecelakaan, berapa korban mati dan luka-luka, dan berapa tingkat kerugian. Umumnya, jika kita menyimak tulisan itu, ternyata tingkat kecelakaan di jalan tol cukup tinggi. Bahkan semakin panjang jalan tol, semakin rawan tingkat kecelakaannya. Padahal jalan tol relatif mulus, rambu-rambu cukup lengkap. Loh, mengapa justru tingkat kecelakaannya cukup tinggi itu bisa terjadi? Itu tadi, karena jalannya mulus atau jalan mudah membuat pengendara mudah terlena. Akibatnya tidak sedikit yang terserang kantuk, yang akhirnya kecelakaan terjadi. Sedangkan di jalan sulit, saudaraku, malah lebih rendah tingkat kecelakaannya. Orang membawa mobil hati-hati, sabar, tidak membawa mobil melampaui kecepatan. Kewaspadaan sangat diperhatikan. Akhirnya, jalan sukar itu malah memberi sesuatu yang positif.
Saudaraku, Rasul Paulus merupakan hamba Allah yang kaya dengan pengalaman hidupnya. Begitu banyak jalan sulit yang harus dia tempuh. Ia harus menjalani perjalanan panjang menuju ke kota Roma. Sebagai tahanan, pasti berat sekali perjalanan itu. Serba dibatasi. Ditambah lagi, ia pun seorang yang mengidap penyakit tak kunjung sembuh. Kita sakit flu 1 minggu saja terasa pusing, badan meriang, pokoknya tidak nyaman. Tidak heran baru sakit seperti itu kita mengeluh. Rasul Paulus sakitnya lebih berat, sulit disembuhkan bertahun-tahun. Dalam kondisi demikian, ia tetap mengajar semua orang yang dijumpai. Seperti kutipan firman di atas, pendengarnya pun ada yang percaya dan ada yang tidak. Artinya, proses dan hasil pelayanannya pun tidak semua disambut baik. Ia juga mengalami penolakan, ia juga mengalami jalan sukar, saudara-saudara. Itu semua sekali lagi gambaran dari jalan sukar yang ditempuh Rasul Paulus. Menyesakah dia bahwa tidak semua yang dijalaninya lancar? Tidak lancar? Tidak. Apakah Rasul Paulus tidak mendapat hal positif dari jalan sukar itu? Oh, justru Rasul Paulus mendapat banyak hal. Salah satu ungkapannya adalah, dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Artinya ia mengaku jalan sukar itu menempa imannya. Ia makin merasakan kekuatan Allah. Ia menjadi sabar. Ia sangat menyadari betapa besarnya kasih Kristus atas dirinya. Karena jalan sukar yang dijalani, maka Rasul Paulus tidak punya kepribadian cengeng, mudah menyerah, manja. Sebaliknya, ia tahan uji, pantang menyerah, imannya tidak mudah goyah. Keterbukaan atas kekuasaan Tuhan semakin besar dalam dirinya. Saudaraku, jika saat ini atau mungkin kelak esok Anda menjalani jalan sukar, jangan berputus asa. Hadapilah. Nanti kita akan memetik manfaatnya. Sering pola pikir orang beriman perlu diluruskan, terutama yang berkaitan dengan hal permohonan kepada Allah, yakni ingin semua lancar, mudah diterima dan didapat, ingin instan. Jelas, ada jalan yang mudah, tapi juga terdapat jalan yang sukar. Teologi yang menanamkan bahwa hidup dalam Allah itu menjadikan semua menjadi mudah dan lancar, bertentangan dengan prinsip Kristiani, saudara-saudara. Mengapa? Karena para nabi hidupnya menempuh jalan sukar, padahal dia sudah dekat dengan Tuhan. Puncaknya, Tuhan Yesus sendiri pun menempuh salib sebagai bentuk jalan sukar. Tak terkecuali dengan pengalaman Rasul Paulus. Jadi kita berdoa agar tatkala kita mendapat giliran menempuh jalan sukar, kita dikuatkan. Mental dan iman kita tabah dan tegar. Jika permohonan kita lama belum terrealisasi,
menempa kita untuk menyesuaikan dengan kehendak dan rencana Allah. Saudara, tidak akan lahir seorang yang sabar jika tidak ada kesulitan yang dihadapinya. Aneh bukan? Jika pagi ini saya mengajak selamat menjalani jalan sukar. Tapi jika Anda dan saya meresapi pelan-pelan, kita akan menyimpulkan bahwa dari jalan sukar Tuhan memberikan hikmat darinya yang mendewasakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami jika suatu saat kami menempuh jalan sukar, agar dari situ kami lebih merasakan kehadiran-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.